saya dari kelompok 11 dan saya akan menjelaskan tentang ekonomi internasional. Pengertian ekonomi internasional, ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara dua negara, baik dari segi perdagangan internasional maupun segi pasar kredit internasional. Teori-teori ekonomi internasional yang pertama menurut Hedges beranggapan bahwa logam mulia kemakmuran negara semakin banyak memperoleh surplus ekspor dan impor. Menurut Amir MS, bila dibandingkan pelaksanaan perdagangan dalam dan luar negeri sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut disebabkan adanya politik dan kenegaraan. Yang ketiga, menurut Roger Hedges mengesankan komplikasinya yang jauh lebih rumit dan tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Kerjasama ekonomi internasional. Pandangan ekonomi internasional terjadi setiap negara tidak bisa hidup sendiri, karena setiap negara perlu bekerja sama dengan cara menukar barang produksinya. Manfaat sektor real meliputi sektor konsumsi dan sektor moneter, perolehan devisa, dan lain-lain. Ekspor dan impor. Ekspor adalah proses transportasi barang komoditas suatu negara ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai dan negara penerima maupun pengirim. Perkenalkan, nama saya Norma Angelita. Ekspor adalah kegiatan terpenting dalam ekonomi internasional. Kegiatan ekspor dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekspor langsung, cara menjual barang atau jasa melalui perantara atau eksportir yang bertempat di negara lain atau bertempat di negara ekspor. Penjualan dilakukan menjual distributor dan perwakilan menjual perusahaan. Keuntungannya, 1. Memproduksi terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distributor lebih baik. Kelemahannya, biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionalisme. Yang kedua, ekspor tidak langsung, teknik di mana barang dijual melalui perantara atau eksportir dari negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut melalui perusahaan manajer atau ekspor manajemen companies dan perusahaan pengekspor atau export standing companies. Kelebihannya, sumber daya produksi berkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya, kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain kurang. Umumnya, industri jasa menggunakan ekspor langsung, sedangkan industri manufaktur menggunakan keduanya. Pengertian impor adalah proses transportasi arang atau komoditas suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya, proses perdagangan. Proses impor pada umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas ke negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara umum besarnya campuran tangan dari bea cukai dan negara pengirim maupun penerima. Impor merupakan bagian terpenting dari perdagangan internasional. Produk impor merupakan barang-barang yang tidak dapat menghasilkan atau negara dapat dihasilkan, tapi tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyat. Yang ketiga, produk ekspor dan impor dari negara Indonesia. Secara umum, produk ekspor dan impor dapat dibedakan menjadi dua barang, yaitu barang migas dan barang non-migas. Barang migas dan barang non-migas. Barang migas atau minyak bumi dan gas adalah barang-barang yang berupa minyak bumi dan gas seperti hasil perkebunan, peternakan, pertanian, dan hasil perkebunan yang bukan berupa minyak dan gas. Selanjutnya, bentuk kurva ekonomi internasional. Ini adalah salah satu contoh bentuk kurva dari ekonomi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Dwi Febriala akan membahas tentang faktor penghambat.
Adapun faktor yang memperhambat perdagangan internasional, hambatan itu ada yang berasal dari luar dan ada yang berasal dari dalam. Di bawah ini adalah hambatan-hambatan yang memperhambat jalannya suatu perdagangan internasional. Antara lain, yang pertama tidak amannya suatu negara, karena semakin aman keadaan semakin mendorong para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah adanya kebijakan ekonominya yang diterapkan oleh suatu negara merupakan suatu hambatan bagi pedagang internasional. Misal, pembatasan jumlah impor, penguatan biaya ekspor dan impor yang tinggi. Seperti itu. Yang ketiga, tidak stabilnya mata uang asing, yaitu kurs mata uang yang tidak stabil membuat para eksportir dan importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga. Kesulitan tersebut berdampak pula pada harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Yang keempat, pembayaran internasional. Negara mengimpor akan mengalami kesulitan dan resiko yang tinggi seperti perampokan. Yang kelima, adanya kebijakan impor dari suatu negara. Setiap negara tentunya akan selalu melindungi hasil produksinya tersaingi oleh produksi dari luar negeri. Yang keenam, kualitas sumber daya yang rendah, yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional, karena jika sumber dayanya rendah, maka kualitas dan hasil dari produksinya akan rendah pula. Yang ketujuh, perbedaan mata uang antar negara, yaitu mata uang yang berlaku di setiap negara berbeda. Negara yang melakukan kegiatan ekspor biasanya meminta pada negara pengimpor untuk membayar dengan mata uang negara ekspor. Pembayaran tentunya akan berkaitan dengan nilai uang itu sendiri, padahal nilai uang setiap negara berbeda.